Punya unek-unek soal isu terkini tapi bingung cara menyampaikannya biar didengar? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar resep rahasia buat mengubah opini kamu menjadi sebuah editorial yang tajam dan berbobot. Pasti sering kan? Kamu lagi lihat berita di TV atau di media sosial, terus dalam hati tuh gregetan. Kok bisa begini sih? Atau harusnya ada cara yang lebih cerdas? Nah, rasa gregetan itu modal utama. Pertanyaannya, gimana caranya mengubah itu dari sekedar gerutuan di grup WhatsApp jadi sebuah argumen kuat yang benar-benar bisa ngubah keadaan? Jawabannya ada di satu kata, editorial. Mungkin kedengerannya serius ya, tapi anggap aja ini panggung utama buat opini kamu. Yuk kita lihat kenapa format ini begitu ampuh. Sederhananya gini, kalau berita itu kan melaporkan apa yang terjadi. Nah, editorial itu berani bilang apa yang seharusnya terjadi. Jadi ini bukan sekedar laporan, tapi sebuah pernyataan sikap. Tapi jangan salah ya, sikap ini bukan asal ngomong, dasarnya harus kuat banget. Nah, disinilah bedanya tulisan kamu sama jutaan komentar di medsos. Editorial itu bukan teriakan di tengah keramaian. Editorial itu ibarat sebuah presentasi yang rapi, sebuah argumen yang dibangun bata demi bata, cuma buat satu tujuan, meyakinkan pembaca. Tapi topik kayak apa sih yang layak diangkat jadi editorial? Gak bisa sembarangan, ada 4 saringan penting. Isu yang kamu angkat harus faktual, bukan hoax. Harus aktual, alias masih anget-angetnya dibicarakan. Wajib fenomenal, artinya cukup besar untuk jadi perhatian publik. Dan yang paling penting, kontroversial, karena editorial terbaik itu lahir dari perdebatan. Oke, topiknya udah dapat nih. Sekarang gimana cara meraciknya? Setiap editorial yang ampuh itu punya struktur yang sama, semacam resep rahasia dengan 3 langkah sederhana. Ayo kita intip dapurnya. Jadi ini kerangkanya. Pertama, pengenalan isu, ini tuh kayak hook di awal lagu. Kamu harus langsung bisa narik perhatian. Kedua, argumentasi, ini dagingnya. Disinilah kamu menyajikan semua bukti dan data. Dan terakhir, penegasan. Ini adalah mic drop kamu, kesimpulan kuat yang nempel di benak pembaca. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Jantungnya editorial, argumentasi. Disinilah pertarungan sebenarnya terjadi. Tanpa argumen yang solid, editorial kamu cuma bakal jadi angin lalu. Ada ungkapan yang pas banget buat ini. Opini itu mesinnya, fakta itu bensinnya. Kamu boleh punya mesin V8 paling gahar, tapi kalau tangkinya kosong, ya mobilnya nggak bakal jalan kemana-mana. Jadi sebelum nulis, kumpulin dulu bensin kamu. Data, riset, kutipan ahli. Itulah yang bakal bikin argumen kamu melesat. Terus apa aja bensin terbaik buat mesin argumen kamu? Ada beberapa jenis premium nih. Fakta yang gak terbantahkan, data statistik yang relevan, sama alur logika yang runtut. Kamu bakal dapat poin plus kalau bisa mengutip pakar. Yang paling krusial, pastikan semua ini nyambung kayak benang merah ke gagasan utama kamu. Oke, fondasi udah kokoh, argumen udah tajam. Sekarang waktunya kita poles. Anggap aja ini finishingnya. Soalnya, argumen hebat yang disampaikan dengan bahasa yang datar, itu ibarat makanan lezat yang disajiin di piring kotor. Sayang banget, Kang. Ini dia beberapa senjata bahasa yang bisa kamu pakai. Coba deh lempar pertanyaan retoris, biar pembaca ikut mikir. Gunakan istilah yang pas buat nunjukin kamu bukan amatir. Pakai kata sambung seperti karena atau oleh karena itu untuk menuntun logika pembaca. Dan taburkan kata-kata seperti faktanya atau terlebih lagi untuk ngasih pukulan telak pada poin kamu. Coba lihat deh perbedaannya, kayak langit dan bumi kan? Kemacetan adalah masalah serius. Iya, semua orang juga tahu, kedengeran bosenin. Tapi bandingkan dengan berapa jam lagi yang harus kita buang di jalan. Kalimat ini tuh gak cuma ngasih tahu, tapi nanya. Dia ngetuk pintu emosi dan logika pembaca secara bersamaan. Itulah sihirnya persuasi. Oke, kita udah kumpulin semua resepnya. Topik yang pas, struktur 3 bagian, argumen berbahan bakar fakta, sama bahasa yang memukau. Sekarang, mari kita lihat semua ini beraksi di dunia nyata. Kita akan bedah satu contoh editorial. Kita ambil contoh isu yang pasti kita semua pernah rasakan. Kemacetan. Topik ini sempurna banget buat editorial. Kenapa? Soalnya checklistnya terpenuhi semua. Faktual, jelas, aktual, tiap hari terjadi. Fenomenal, semua orang ngalamin. Dan kontroversial, wah jangan ditanya. Solusinya bisa jadi bahan debat kusir sampai pagi. Yuk, kita pakai kacamata 3 bagian yang tadi untuk membedah artikel ini. Kita bakal lihat gimana penulisnya membangun argumennya secara strategis, langkah demi langkah.
Kelihatan kan polanya? Persis kayak resep kita tadi. Dibuka dengan pernyataan masalah yang lugas, kemacetan itu kronis. Terus masuk ke bagian daging, argumen soal mobil pribadi dan transportasi umum. Ditutup dengan mic drop, seruan agar pemerintah dan masyarakat sadar. Terstruktur banget kan? Inilah yang bikin pembaca nggak tersesat dan bisa ngikutin alur pikiran penulis sampai akhir. Panduannya sekarang udah di tangan kamu. Mulai dari milih isu yang panas, menyusunnya dalam kerangka 3 bagian, mengisinya dengan amunisi fakta, sampai memolesnya dengan bahasa yang tajam. Sekarang bola ada di kamu. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi isu apa yang paling bikin kamu gregetan. Tuliskan, suarakan.